Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inas Nafisatul Hayati, NIM 192131090 dari kelas HPI 3C. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Konsepsi formal substantif hukum Islam. Konsep hukum Islam adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Pemikiran hukum Islam menurut Skach adalah konsep hukum Islam dibatasi oleh ruang dan waktu, yakni hukum sebelum periode Umayyah dengan karakteristik hukumnya yang bersifat normatif sebagai hukum suci, dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintahan Umayyah yang bersifat teknis dalam tataran hukum positif. Perbedaan antara syariah dengan fikih. Syariah bersifat sempurna dan tidak berubah, sedangkan fikih terus berkembang dan berubah menurut perbedaan tempat, masa, dan orang yang memahaminya. Perbedaan yang kedua yaitu syariah terletak pada ijtihad fikih yang benar, sedangkan ijtihad fikih yang salah tidak dapat disamakan dengan syariat. Perbedaan yang ketiga yaitu syariat bersifat umum dan universal. Keuniversalan syariat terletak pada keberadaan tujuan nusyusnya yang ditujukan kepada manusia keseluruhan. Perbedaan yang keempat yaitu ketentuan syariat menjadi keharusan bagi manusia untuk melaksanakannya atau meninggalkannya tanpa mengenal ruang dan waktu. Sedangkan ketentuan fikih yang dipahami seseorang tidak menjadi keharusan bagi orang yang mengikutinya. Perbedaan yang kelima yaitu hukum syariat kebenarannya mutlak, sedangkan fikih pemahaman fuqaha memiliki kemungkinan untuk salah. Dimensi dalam memahami hukum Islam menurut Juhaya S. Praja dibedakan menjadi dua, yaitu dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah. Dimensi ilahiyah, dalam dimensi ini diyakini oleh umat Islam sebagai ajaran suci karena bersumber dari Yang Maha Suci, Maha Benar, dan Maha Sempurna. Dalam pengertian seperti ini, hukum Islam dipahami sebagai syariat yang cakupannya begitu luas, tidak hanya terbatas pada fikih dalam artian terminologi, tetapi juga mencakup bidang keyakinan, amaliyah, dan akhlak. Sedangkan dimensi insaniyah yaitu hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan maqasid. Dalam dimensi ini, hukum Islam dipahami sebagai produk pemikiran yang dilakukan dengan berbagai pendekatan yang dikenal dengan sebutan ijtihad, atau pada tingkat yang lebih teknis disebut dengan istimbat al-ahkam. Makna hukum menurut Sujono Soekarno dan Mustafa Abdullah. Yang pertama yaitu hukum dalam ilmu atau pengetahuan. Yang kedua yaitu hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan. Yang ketiga yaitu hukum dalam arti norma atau kaidah. Yang keempat yaitu hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif. Yang keempat yaitu hukum dalam arti keputusan pejabat. Yang keenam hukum dalam arti petugas. Yang ketujuh yaitu hukum dalam arti proses pemerintahan. Yang kedelapan yaitu hukum dalam arti perilaku yang teratur dan ajak. Yang kesembilan hukum dalam arti jalinan nilai-nilai. Konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan di muka, Skach berpendapat bahwa sumber hukum Islam yang pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Juga bukan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Pemikiran ini didasarkan pada beberapa hukum adat yang dijadikan
awal pembentukan hukum Islam. Analisis ini akan memperlihatkan sejauh mana kebenaran adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam menurut pandangan Skach dilihat dari sisi teoritis maupun praktis. Dengan demikian, pemikiran Skach dalam pandangan para sejarawan Muslim Barat tidak realistis. Hal ini didasarkan bahwa sudah ada hukum pada masa Nabi yang dibedakan menjadi dua fase Mekah dan fase Madinah. Sebagaimana dijelaskan di topik fikih masa Nabi SAW di awal. Berdasarkan fakta bahwa hukum Islam sudah ada sejak zaman Nabi dengan sendirinya. Periodisasi dimulai sejak masa Rasul sebagaimana pandangan para mu'arikh Islam. Asas hukum Islam menurut Sujorno Sukamto. Yang pertama yaitu kaidah yuridis. Penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau bila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibat. Kaidah yang kedua yaitu kaidah sosiologis. Berlaku apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah ini dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat, atau kaidah ini berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat. Kaidah yang ketiga yaitu kaidah filosofis. Berlaku apabila sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Konsepsi metode penggalian hukum Islam. Ada 4 metode pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan teologi. Yang kedua yaitu pendekatan filsafat. Yang ketiga yaitu pendekatan sejarah. Yang keempat yaitu pendekatan ilmu sosial. Objek filsafat hukum Islam dibedakan menjadi dua. Yang pertama, objek teoritis filsafat hukum Islam meliputi prinsip-prinsip hukum Islam, dasar-dasar dan sumber-sumber hukum Islam, tujuan hukum Islam, asas-asas hukum Islam, kaidah-kaidah hukum Islam. Yang kedua yaitu objek praktis filsafat hukum Islam meliputi mengapa manusia melakukan muamalah dan mengapa manusia harus diatur oleh hukum Islam. Yang kedua yaitu mengapa manusia harus melakukan ibadah seperti sholat. Yang ketiga yaitu apa rahasia atau hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah seperti puasa, haji, dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.